Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Oktavia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 10424016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya resume terkait pada pertemuan 5 yang sudah dibahas. Kita langsung saja yuk ke pembahasannya. Nah, di materi ini kita akan membahas apa aja sih? Kita itu akan membahas 2 catatan akuntansi setelah jurnal. Yang pertama itu ada buku besar dan buku pembantu. Nah, langsung saja kita ke konsep dasar dan fungsinya. Apa sih buku besar itu? Nah, buku besar itu adalah buku catatan akhir yang isinya adalah kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening laba rugi. Apa sih fungsi dari buku besar ini? Nah, fungsi utamanya itu menampung ringkasan data yang telah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar menjadi sumber data utama untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang kedua ada buku pembantu. Apa sih buku pembantu itu? Nah, buku pembantu itu adalah rincian dari rekening-rekening yang ada di buku besar. Sementara rekening kontrol adalah rekening di buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Langsung yang kedua itu ada jenis-jenis buku pembantu. Dalam sebuah perusahaan manufaktur, buku pembantu yang umum digunakan meliputi yang pertama buku pembantu persediaan, yang kedua buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu harga pokok produk, yang kelima buku pembantu biaya, yang keenam buku pembantu aktiva tetap. Selanjutnya ada ilustrasi kartu khusus dan rekening kontrol. Yang pertama itu ada kartu persediaan. Contoh barangnya itu namanya kayu. Nah, kartu persediaan ini mencatat pergerakan barang, mencangkup pembelian dan pemakaian, serta saldo sisa. Apa sih tujuan dari kartu persediaan ini? Nah, tujuannya ini adalah memantau kuantitas maksimum dan kuantitas minimum. Yang kedua, buku pembantu piutang, contohnya pelanggan dengan nama Budiman. Ini mencatat transaksi piutang dagang secara rinci per pelanggan. Contohnya pada tanggal 2 bulan April penjualan menyebabkan debit Rp200 dan pada tanggal 15 bulan April pembayaran pertama mengurangi saldo menjadi Rp125.000. Selanjutnya pada tanggal 25 bulan April pembayaran kedua mengurangi saldo menjadi Rp30.000. Yang ketiga ada rekening aktiva tetap. Contoh aktiva itu kayak D3005. Nah, rekening ini menciri aktiva tetap termasuk perhitungannya. Yang pertama harga perolehan. Misalnya 350 juta itu didapat dari harga faktur 300 juta ditambah biaya kirim 10 juta ditambah biaya pemasangan 10 juta. Nah, nilai sisanya ini 50 juta. Metode depresiasinya garis lurus taksiran umur 10 tahun. Depresiasi tahunan 30 juta. Rekening ini mencatat pergerakan harga perolehan debit dan akumulasi depresiasi kredit yang akan menghasilkan nilai buku. Yang keempat ada klasifikasi dan kode rekening. Nah, dari klasifikasi rekening ini dilakukan sesuai susunan dan laporan keuangan. Nah, rekening dibagi menjadi rekening neraca dan rekening laba rugi. Rekening neraca dikelompokkan menjadi aktiva, utang, dan modal. Kelompok aktiva dibagi lagi menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain.
Rekening laba rugi dikelompokkan menjadi penjualan, harga pokok produksi, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum. Yang kedua, pemberian kode. Nah, kode ini adalah kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasinya untuk memberi tanda terhadap klasifikasi. Nah, kode angka urut ini contohnya kayak kode 1 itu kas, kode 2 itu piutang. Kode angka blok itu contohnya 100 sampai 199 itu aktiva, kode 200 sampai 299 itu utang. Dan yang terakhir, kode angka kelompok, contohnya kode 1 itu aktiva, kode 11 itu aktiva lancar. Nah, selanjutnya ada kode angka desimal, contohnya kode 1 itu persediaan, kode 1.1 itu persediaan bahan baku. Nah, ada lagi kode 1.1.1 persediaan kayu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada posting. Posting itu apa sih? Nah, posting ini adalah proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu. Ada 4 metode posting. Pertama itu dengan metode tangan, menggunakan dokumen sumber. Yang kedua, dengan metode posting langsung dari buku pembantu. Yang ketiga, dengan metode posting langsung dari dokumen sumber. Yang keempat, dengan metode tanpa buku pembantu. Arsip dokumen sumber berfungsi sebagai buku pembantu penanganan dokumen sumber atau media. Yang kelima, dengan media tunggal. Dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit. Contohnya faktur penjualan. Untuk jenis ini, pencatatan ke rekening pembantu tidak memerlukan metode penanganan tertentu. Yang keenam, ada dengan media campuran dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening debit atau kredit. Contohnya bukti kas keluar. Pencatatan ke rekening pembantu untuk media campuran memerlukan metode penanganan tertentu karena melibatkan 5 tahap, yang dimana itu mengambil media, mencari kartu, mengambil kartu, mencatat, dan mengembalikan kartu. Sekian penyampaian materi yang bisa saya berikan dari rangkum materi yang sudah saya rangkum. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.